رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Anak-anak muda kita dengan idola-idola yang semacam itu kemudian mereka rela untuk beli tiket sementara ada pengajian, ada acara-acara dakwah atau acara apapun itu acara-acara berbau Islam itu ogah gitu. Kayak kalau Islam itu gak keren belas gitu loh. Ini bagaimana mengubah image semacam ini di anak muda, Ustaz? Ya, oke. Jadi gini, saya dengerin live kajiannya Profesor Rumrawi di Suara Muslim. Ya, salah satunya beliau itu membahas begini. Jadi innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Surat Az-Zariyat. Ditanyai sama pemirsa ya, pendengar. Bukan pemirsa ya, pendengar. Prof, saya bertanya ini. Surga itu sudah ada apa belum? Itu untuk jawab untuk itu Mas ya. Oh iya, Coba Mas ya. Tenang. Ya. Ini ke situ nanti. Ya. Ngerti, saya jurusnya Ustaz Harun itu pasti tendangan pisang gitu. Iya. Kemudian ini yang menarik, Profesor Rumrawi menjawabnya itu begini. Beliau itu ceritakan kisahnya Ja'far bin Abi Thalib. Kakangnya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu dapat lakop itu Dzul Janahain, pemilik dua sayap. Kenapa kok pemilik dua sayap? Gitu. Dicerita perang Mu'tah tadi. Mu'tah, iya. Ya kan? Zaid bin Harisah, ya sebagai panglima. Kalau ada apa-apa Zaid bin Harisah gantikan Ja'far bin Abi Thalib. Cerita nih Ja'far bin Abi Thalib itu Bapak Ibu, itu enggak menangi perang-perang sebelumnya. Karena beliau ada di Habasah. Mulai tahun ke-7 kenabian hingga ke-7 Hijriah. 14 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 6 tahun ditambah ya kira-kira 13-14 ya. 13-14 ya. Itu ada di Habasah. Sehingga enggak kenal cerita perang Badar, perang Uhud ya, Hamratul Asad ya, perang Khandaq, perang Khaybar. Itu enggak menangi. Diceritani tok karo sahabate. Karo kanca-kancane, mbiyen ono perang ngene. Nah, ngene lah. Ya kan? Ketika perang Mu'tah, Ja'far siap berangkat. Ya, bukan kok ngene, mbiyen perang Uhud ngene. Untung enggak budal aku. Enggak ngono, Pak. Jadi ini semangat untuk himmahnya itu tumbuh. Maka Ja'far disebut tadi itu. Kemudian yang terakhir Abdullah bin Rawaha. Singkat cerita begini Bapak Ibu, perang itu berlangsung 5 hari. Nabi kita itu sungguh betul Nabi. Ya, ketika yang berangkat ke Mu'tah itu 3.000, yang dihadapi itu 200.000. Suku Ghassan punya pasukan 100.000, minta bantuan sekutunya Romawi 100.000. 3.000 lawan 200.000. 1 lawan 66 orang. Ya, siapa pemuda terkuat di ruangan ini? Ngacung? Pemuda terkuat. Raono, ya. Gak ada yang mau ngaku, rendah hati semua. Rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Terkuat fisik dan mental ini Pak Joko. Kuat isin. Kuat isin. Ya, fisik dan mental. Ya, misalnya begini, ada preman 66, hadapi apa lari? Preman 66 ini.
Ini sama, 1 lawan 66. Nah. Nabi kita itu bukan nabi kaleng-kaleng, ya kan? Nabi itu seperti dibukakan layar lebar kayak gini. Lihat di Masjid Nabawi tentang peristiwa Mu'tah, live bro, live. Zaman itu streaming. Zaman itu gitu. Cerita Nabi tentang dahsyatnya para sahabat, kepahlawanan mereka, heroisme mereka. Zaid bin Harisah itu mempertahankan bendera itu, panji itu tangannya terputus keduanya. Termasuk juga Ja'far bin Abi Thalib mempertahankan panji, karena pada waktu itu siapa yang bisa merobohkan panji dia yang menang perang. Itu maka siapa yang memegang panji siap menjadi sasaran para musuh, sasaran para musuh gitu. Nah, Ja'far bin Abi Thalib sama begitu ya. Kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Sama, tangannya juga putus dan dipertahankan sampai tetes darah penghabisan. Nah, hebatnya itu gini. 3.000. Nah, nanti setelah Abdullah bin Rawaha itu sudah meninggal, Nabi gak menyebut kan? Terus sopo iki pemimpin berikutnya? Iya. Ya, maka dipilihlah sahabat-sahabat yang ada pada saat itu memilih Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sekarang panji harus kamu pegang. Ya. Loh, jangan, saya kan baru masuk Islam. Ada senior-senior, ada veteran-veteran Badar. Jangan saya. Ndak, ini harimu Khalid. Harimu hari ini. Nah, itu Khalid bin Walid. Nah, Ja'far tadi itu Dzul Janahain, kata Prof Rumrawi bahwa surga itu hari ini sudah ada. Ready, gitu kira-kira. Sudah ada. Nah, ngomongkan peristiwa tadi itu anak-anak muda. Jadi ketika Khalid bin Walid itu memimpin, Khalid bin Walid merubah strategi. Ya, di perang Mu'tah Khalid bin Walid itu bawa 9 pedang. Bawa 9 pedang, bro. Dan Khalid bin Walid itu, saya tak begini ya. Iya. Kalau naik kuda, Khalid bin Walid itu kakinya itu ngerengsel tanah. Lengserek. Ya, bisa jangkau tanah ini. Dia ada di atas kuda. Bukan kuda poni loh ya ini ya. Ini kuda perang. Untuk kuda poni. Ini kuda perang. Artinya Khalid bin Walid itu gagah, besar. Bawa 9 pedang. Dan hanya Khalid bin Walid kalau perang, kiri kanan itu pedang, kudanya dikendalikan pakai dirinya ini. Itu Khalid bin Walid. Kok bisa begitu? Nah ini. Kenapa anak-anak muda kita itu alay, saudara? Ya kita yang duduk di sini tuh jauh enak-enak. Iya toh, nyala norek enom gue. Betul. Ini jangan nyalain saya terus, Ustadz Indra. Nyala norek enom. Pertama, kenapa itu seperti itu? Itu lahir dari masyarakat yang punya visi peradaban. Visi mulia, Islam. Hari ini visi masyarakat kita itu Bapak Ibu kapitalis, liberal, materialis, ya kan, flexing. Begitu kan? Itu visi masyarakat hari ini, flexing, selfie. Jangan-jangan buah ini hanya untuk selfie. Iya. Nah itu anak muda nggak saya juga muda. Anak-anak itu nggak peka saat. Siapa itu? Pisaunya mana pisaunya? Biar nggak flexing. Kita ini, yang para orang tua ini, harus mempersiapkan generasi penerus jauh lebih baik dari kita. Siap yang tua ini? Siap. Yang tua menjadi the great person siap. Siapa yang siap? Cari nenek training. Angkat tangan kanannya, katakan saya. Siap semua ini, yang tua-tua. Meninggalkan generasi lebih baik dari kita berlipat-lipat. Siap? Takbir. Wahai kalian anak muda. Yang sebelah sana diem terus nanti. Mungkin bisa disapa. Bisa jenengan sapa yang di saya. Dum-duman paling. Door press paling lagi semangat. Iya kan? Dan bagi kalian anak muda, siapkah kalian juga menjadi the great person? Siap? Anak muda ini siap? Takbir. Kalau sudah siap semuanya seperti ini, kemenangan Islam itu sebentar lagi. Masya Allah. Begitu.
Kita nggak boleh ngomong visi kita itu visi peradaban. Ya, visi peradaban. Ketika Khalid bin Walid tadi itu pegang seperti itu, Khalid bin Walid merubah strategi. Ya kan? Pasukan yang kemarin di depan, sekarang di belakang. Ya, mundur dulu, tarik dulu pasukan. Sambil tebangi pelepah-pelepah kurma. Ya kan? Kemudian yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Baju yang kemarin ganti semua sebagai strategi ya, ganti baju semua. Maka Khalid bin Walid itu disebut Al-Abqari, panglima yang cerdas. Tidak pernah kalah perang. Menang terus. Saifullah Al-Maslul. Zaman musuhin Nabi menang. Perang Uhud. Itu Khalid bin Walid yang dia sebagai komandan kavaleri. Kavaleri itu komandan 200 kuda. Tank waktu itu. Kavaleri itu tanknya itu adalah kuda. Kuda perang. Duduk kuda. Poni. Ya. Kudanya itu kuda perang. Ya. Itu Khalid bin Walid memimpin. Pada saat itu seperti itu. Khalid bin Walid atur strategi. Ya kan. Maka ketika berhadapan. Ketika saya teriakkan takbir, kalian maju 50. Itu Khalid bin Walid. Dibikin seperti kompi. 50 maju. Sambil tarik pelepah kurma itu. Debu naik ke atas. Wah, itu menggetarkan pasukan Romawi yang 200.000 itu Bapak Ibu. Ternyata 200.000 itu cemen. Nyalinya kecil. Iya. Maka nyali itu penting. Ya, nyali itu penting. Ya kan? Maka ketika seperti itu mereka mundur ke benteng. Khalid bin Walid tarik pasukan. Jangan kejar. Mereka akan tahu bahwa pasukan kita itu pasukan kemarin. Mereka menyangka mereka dapat bantuan dari Madinah. Jangan, sudah stop. Mundur pelan-pelan, bukan mundur asik ya, kayak bukan, mundur pelan-pelan, mundur alon-alon duduk ya, tadi. Begitu akhirnya, selamat. Itu baginda Nabi yang menceritakan live streaming. Ya, Nabi kita itu bukan KW-KW saudara. Maka mana agama yang seperti ini? Kalau kita masih ragu ijazah kita dengan Islam ini, mau ditaruh di mana diri kita? Tempat sampah itu. Buak. Generasi buak. Itu. Ya kan? Masyarakat buak. Apa mau seperti itu? Saudara, hari ini saya tegaskan. Kita punya hutang darah dengan mereka. Kita punya hutang nyawa dengan mereka. Kita punya hutang keringat mereka itu. Sampai kita mengenal Islam hari ini. Ya, mengenal Islam hari ini. Takbir. Ya. Kita punya hutang darah. Cok tembre urip iki. Ya toh, glendam. Sekaruan nih, ngapunten nih para guru ya. Iya kan? Enggak ngerti bahasanya. Gitu. Ya toh. Enggak, jangan. Serius. Ya. Serius hidup ini. Jangan main-main. Ya, yang serius. Jangan alay. Ya kan? Serius. Itu Khalid bin Walid akhirnya pulang. Apa yang diterima di masyarakat Madinah? Gerbang Madinah itu ditutup begini kan, gerbang kan? Apa yang diterima di masyarakat Madinah? Anak-anak kecil melempari mereka dengan batu, saudara. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu pulang dulu dari Syam berdagang. Pasukan kaum muslimin lari dari medan perang. Anak-anak kecilnya itu melempari mereka dengan batu. Kalian pengecut. Itu anak kecil, saudara. Kok bisa anak kecil itu sampai mentalnya itu begitu? Anak kecilnya aja enggak takut. Gitu loh. Sekarang lato-lato melulu. Gak dibelikan lato-lato nangis, mewek. Salah orang tuanya. Salah generasi tuanya. Gitu. Karena membentuk visi masyarakat, visi RT, visi RW. Kalau kita ngomongkan kecil ini. Bukan visi peradaban RT-nya itu. Bukan. Visi peradaban itu apa? Walam yakhsha illallah. Itu visi peradabannya.
Ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ya kan? Wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Itu visi peradabannya harusnya. Gak ono sing diwedeni kecuali Gusti Allah. Urepe iku semakin menambah wedi nang Gusti Allah. Ya kan? Hidupnya RT itu, masyarakat itu semakin wedi nang Gusti Allah. Takmir masjid itu bukan banyak-banyakan jamaah, bukan. Bukan banyak-banyakan kegiatan, bukan. Bukan megah-megahan masjid, bukan. Pertanyaannya, jamaah niku semakin wedi nang Gusti Allah apa enggak? Itu visi peradaban. Yeah. Itu anak kecilnya sudah begitu Bapak Ibu. Balik neng omah Bapak Ibu ketemu bojone. Apa yang dikatakan istrinya? Kamu jangan ngumpuli saya. Pergi sana. Kamu pengecut. Lari dari medan perang. Ngono Bu, bojone wong biyen. Bojone saiki, aduh ya selamat sampean ya. Sampean iso mulih ya. Selamat sampean ya. Itu istri orang dulu begitu Bapak Ibu. Soalnya istri sekarang generasi K-pop itu. Nah ini karena visi peradaban masyarakat itu begini. Yeah. Mereka itu korban peradaban. Kenapa generasi kita itu alay? Yeah. Maka sesungguhnya setelah saya menyampaikan ini, tanggung jawab itu khususnya yang ada di dalam ruangan ini dan seluruh para pemirsa itu, rungokno sampean niku. Ojo ngontak ngantuk sampean lumayan lho sok mangan kacang karo ngombe teh kopi. Kene awak dhewe gak iso. Sampean sing nonton online niku lho. Semangat. Itu. Begitu saudara ya. Yeah. Maka ini tugas. Apa generasi alay seperti itu mau diterus-terusin? Enggak. Ya kan? Stop kan? Stop saudara. Itu menjadi tugas kita. Ayo kita saling menguatkan. Ya toh, saling menguatkan, ojo malah dicurigai. Saudara cek semangat yo. Ngono. Yeah. Oh, ancane radikal. Wadah. Awak dhewe wis kelewat ngono-ngono iku, Pak. Begitu. Kita ini bolehlah mati. Mati itu kapan saja wong iku mati kan. Tapi tinggalkan legacy terbaik. Ya. Hidup ini legacy. Ya, tinggalkan legacy terbaik, Saudara. Nah, ini yang paling penting. Maka ayo visi peradaban. Islam itu sudah sediakan jupun kabeh. Kafah. Wis mesti berkah lau ana alal qur'an wa taqalla fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Pasti sudahlah, tapi ambil seluruhnya Saudara. Ojo mek sidik-sidik. Kan begitu. Kini masyarakat mayoritas muslim tapi tidak mengambil Islam secara utuh, secara kafah. Gak diambil Islam itu secara utuh, diambil sebagian-sebagiannya. Bagaimana bisa sejahtera? Nak bakalan. Dan ngomong Khalid bin Walid tadi itu, ya kan? Pedangnya Khalid bin Walid itu kalau dibandingkan pedangnya orang Romawi separuhnya. Kamakola Rawi Museum Topkapi. Topkapi, iya betul, ada di sana. Ya, saya ketika melihat pedang itu langsung, karena saya sudah baca sirahnya, saya nggak bisa menahan tangis itu. Sambil bergumam, Khalid, saya punya tugas melanjutkan perjuanganmu. Ya, saya punya tugas Khalid, melanjutkan perjuanganmu. Saya berhutang Khalid dengan keringatmu. Berhutang saya Khalid dengan keringat. Seperti itu saudara sekalian. Itu generasi-generasi dulu saudara sekalian. Maka mari kita bina generasi-generasi kita mendatang ini. Jadi generasi-generasi pejuang. Dan itu legacy kita. Itu yang kita tinggalkan untuk anak kita. Nak dokter itu bonus. Profesor itu bonus. Menjadi manusia bertakwa itu. Itulah yang seharusnya. Ya, kamu gak jadi dokter, gak masalah nak. Bapak gak gelisah. Tapi kalau kamu itu menjadi orang yang maksiat nak. Itu yang membuat orang tua ini bersedih sepanjang hayat. Dokter itu bonus nak. Insinyur itu bonus nak. Teruskan perjuangan ini nak. Saudara, musuh Islam dengan mulut-mulutnya,
dengan kekayaan-kekayaannya, dengan senjata-senjatanya, dia mencoba meredam Islam ini. Nggak bisa, nggak bakalan bisa. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim, wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Nggak akan bisa. Allah akan memilih orang yang bisa mempertahankan itu. Dipilih oleh Allah. Kalau Allah belum bisa manusia yang dipilih, Allah akan turunkan hewannya untuk menjaga itu. Ababil diturunkan. Ya. Allah punya cara. Tapi mosok Gusti Allah iku milih kewan-kewan itu rek. Menungsone nandi. Menungsone nandi. Itu loh saudara ya. Mudah-mudahan kita ini terpilih. Amin. Jadi manusia yang la tazalu ta'ifatun minal mu'minin zahirina 'alal haq. Senantiasa ada kelompok yang memenangkan kebenaran ini. La yadurruhum man khadalahum. Oh, itu tidak bahaya, ditentang, yes, gak membahayakan mereka. Wa man khalafahum, yang menghina tidak membahayakan mereka, yang menentang tidak membahayakan mereka. Itu kelompok yang akan memenangkan Islam ini. Gak ibaratnya apa ya? Dinyek yo gak popo ya kan? Dipuji yo gak popo, begitu kan? Dilawan, ditentang orang juga gak apa-apa, jalan terus. Itulah great person. Itulah great people, saudara sekalian. Pertanyaannya itu ada di ruangan ini. Aku gak ngomong akeh-akeh, harus nonton online itu mau. Siapkah kita mengambil Islam ini secara keseluruhan? Tinggal itu. Islam ini sudah sempurna. Cuman ini dijupuk mek titik-titik. Sudah begitu difitnah. Memfitnah Islamnya pula. Kowe iku sopo memfitnah Islam itu? Iya kan? Islam itu enggak cocok Pak diterapkan. Kowe iku sopo? Ngomong Islam enggak cocok diterapkan itu. Siapa kamu itu? Itu. Wallahu a'lam bishawab. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.